Selamat datang saudaraku di perjalanan yang penuh kedamaian, kebijaksanaan, dan transformasi. Anda yang sedang membaca ini, Anda adalah jiwa-jiwa terpilih yang memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan hasrat untuk memahami lebih jauh tentang kehidupan, tentang esensi sejati kita sebagai manusia. Apa yang kita hadapi dalam hidup, apakah itu kebahagiaan atau tantangan? Semua berhubungan dengan bagaimana kita mampu hadir dan meresapi setiap momen. Disinilah kita mulai, dengan keberanian untuk hidup di saat ini, dengan kesadaran penuh dalam setiap detik. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang telah mendukung channel ini. Terima kasih karena sudah menjadi bagian dari perjalanan spiritual ini, yang tidak hanya sekadar untuk belajar, tetapi untuk merasakan dan menghidupkan setiap pelajaran yang kita bagikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah, karena dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berbagi lebih banyak kebijaksanaan dan konten yang dapat membawa kedamaian batin. Ajak teman-teman Anda untuk bergabung dan pastikan untuk menonton video ini sampai akhir. Hanya dengan memahami setiap bagian, Anda akan benar-benar merasakan keajaiban yang ada dalam hidup ini, bagaimana kesadaran penuh bisa membawa Anda menuju kedamaian, kebahagiaan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang siapa Anda sebenarnya. Ini bukan hanya tentang mendengarkan kata-kata, ini tentang merasakannya, menerapkannya, dan menghidupkannya dalam setiap aspek hidup Anda. Mari kita mulai bersama-sama dengan hati terbuka, untuk merayakan keindahan kehidupan ini dalam kehadiran yang penuh. Mengapa hidup di saat ini penting? Banyak orang menganggap hidup adalah perjalanan melalui masa lalu, masa kini, dan masa depan. Namun jika kita telusuri lebih dalam, kita akan mendapati bahwa satu-satunya waktu yang benar-benar ada adalah sekarang. Apa yang terjadi di masa lalu telah berlalu dan masa depan masih belum datang. Kenapa kita sering kali merasa terjebak dalam kenangan atau kecemasan tentang masa depan? Kenapa kita merasa tidak pernah cukup waktu untuk menikmati hidup? Penting untuk menyadari bahwa hidup di saat ini bukan hanya tentang menikmati momen sesaat, tetapi juga tentang mengubah cara kita berhubungan dengan waktu itu sendiri. Waktu dalam banyak hal adalah konsep yang kita buat untuk memberi struktur pada pengalaman hidup kita. Namun jika kita terlalu terfokus pada apa yang sudah berlalu atau apa yang akan datang, kita akan kehilangan pengalaman hidup yang terjadi sekarang. Hanya dengan hidup di saat ini kita bisa merasakan kehidupan dalam bentuk yang paling murni, tanpa perasaan tertekan oleh masa lalu atau masa depan. Kehidupan ini sesungguhnya adalah tentang keberadaan yang murni. Setiap momen adalah kesempatan untuk mengalami hidup dalam segala kekayaan dan kedalamannya. Ketika kita mulai menyadari pentingnya hidup di saat ini, kita membuka jalan menuju kedamaian batin, kebahagiaan sejati, dan pemahaman mendalam tentang siapa kita sebenarnya. Mengenali keterikatan pada masa lalu dan kecemasan akan masa depan. Saat kita berpikir tentang masa lalu, seringkali kita terjebak dalam kenangan, baik itu kenangan bahagia atau kenangan penuh penyesalan. Mungkin kita masih terbayang-bayang dengan kegagalan yang telah terjadi atau bahagia mengenang kenangan indah yang tidak mungkin kembali. Ini adalah bentuk keterikatan kita pada masa lalu yang menyita energi kita di saat ini. Begitu juga dengan kecemasan akan masa depan. Banyak orang hidup dengan rasa takut akan apa yang belum terjadi. Rasa khawatir tentang pekerjaan, hubungan, atau keadaan dunia yang penuh ketidakpastian. Pikiran-pikiran ini, meskipun sering kali tidak beralasan, dapat menguasai kita. Namun dalam kenyataannya, masa depan adalah misteri yang belum terungkap. Kita bisa merencanakan, tetapi tidak ada yang bisa kita pastikan. Dengan memahami bahwa masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum ada, kita bisa mulai melepaskan keterikatan tersebut. Ini bukan berarti kita tidak merencanakan untuk masa depan atau tidak belajar dari masa lalu, tetapi lebih kepada melepaskan beban emosional dan mental yang terkait dengannya. Kesadaran penuh mengajarkan kita untuk menghadapi hidup tanpa beban masa lalu atau kecemasan akan masa depan.
Ini adalah langkah pertama untuk benar-benar hadir dalam momen ini yang merupakan kunci menuju kedamaian. Memulai perjalanan menuju kesadaran penuh. Perjalanan menuju kesadaran penuh bisa dimulai dengan langkah-langkah kecil yang tampaknya sederhana, tetapi memiliki dampak yang besar. Cobalah untuk mulai memperhatikan napas Anda. Rasakan setiap tarikan dan hembusan napas tanpa berusaha mengubahnya. Ini adalah cara paling sederhana untuk kembali ke saat ini dan menyadari keberadaan kita. Selain itu, coba amati dunia di sekitar Anda dengan penuh perhatian. Lihat warna-warna yang ada, dengarkan suara-suara yang datang, rasakan sentuhan udara pada kulit Anda. Dengan memperhatikan hal-hal kecil ini, kita mulai membuka diri terhadap pengalaman hidup yang lebih besar. Proses ini, meskipun dimulai dari hal-hal kecil, membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia sekitar kita. Kesadaran penuh adalah perjalanan yang mengajak kita untuk keluar dari kehidupan yang terobsesi oleh waktu dan memasuki kehidupan yang berfokus pada pengalaman langsung dan murni. Namun perjalanan ini juga tidak selalu mudah. Pikiran kita cenderung melompat dari satu perasaan atau ingatan ke perasaan atau ingatan lainnya. Ketika kita mulai berlatih kesadaran, kita akan menyadari seberapa sering kita terperangkap dalam pikiran kita. Ini adalah hal yang wajar dan bukan sesuatu yang perlu kita lawan. Yang penting adalah kita tetap kembali ke saat ini, meskipun seringkali kita tergelincir. Apa itu saat ini? Saat ini adalah momen yang sedang berlangsung, detik demi detik. Namun untuk benar-benar memahami apa itu saat ini, kita perlu menghilangkan segala penafsiran dan label yang kita letakkan pada waktu. Kita seringkali berpikir tentang waktu sebagai sesuatu yang harus kita kendalikan atau sesuatu yang terus bergerak maju. Tetapi jika kita amati lebih dekat, kita akan menemukan bahwa waktu itu sendiri tidak bisa kita sentuh atau kita pegang. Apa yang kita rasakan adalah momen yang terus berkembang, sekarang dan sekarang dan sekarang. Kehidupan itu terjadi di dalam saat ini, tetapi kita seringkali terlalu sibuk dengan berbagai pikiran untuk benar-benar merasakannya. Ketika kita benar-benar hadir di dalamnya, kita akan merasakan kehidupan dalam bentuk yang lebih murni, tanpa gangguan atau penilaian. Kehadiran penuh mengarah pada pengalaman kehidupan yang lebih kaya, lebih dalam, dan lebih penuh makna. Apa yang sering kita sebut sebagai waktu, hanyalah persepsi kita tentang kejadian-kejadian yang terjadi. Namun, jika kita melangkah lebih jauh, kita akan melihat bahwa segala sesuatu yang kita alami hanya ada di dalam momen ini. Tidak ada yang lebih pasti daripada kenyataan bahwa saat ini adalah satu-satunya hal yang kita miliki. Ilusi waktu dalam pikiran manusia. Waktu adalah konstruksi yang kita buat dalam pikiran kita untuk memberi makna pada kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa dengan jam, kalender, dan batasan-batasan waktu lainnya. Namun ini semua adalah persepsi yang terbentuk dari kebiasaan. Waktu tidaklah nyata dalam pengertian yang lebih dalam. Waktu adalah ilusi, sebuah konsep yang kita ciptakan untuk mengatur dan memanajemen kehidupan kita. Ketika kita mulai melepaskan keyakinan kita tentang waktu yang terus bergerak maju, kita mulai menyadari bahwa kita tidak terikat oleh batasan waktu. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum datang. Yang kita miliki adalah pengalaman yang terjadi sekarang. Ini adalah pencerahan yang mengarah pada kebebasan batin. Dengan melepaskan ilusi waktu, kita bisa lebih hadir dalam setiap detik, menikmati hidup tanpa tekanan atau kecemasan. Dalam kesadaran penuh, kita mulai melihat bahwa kehidupan itu bukanlah perjalanan panjang dari masa lalu ke masa depan, tetapi serangkaian momen yang saling berhubungan yang terjadi sekarang. Dalam setiap momen ini, kita bisa merasakan kehadiran, kedamaian, dan kebahagiaan yang sejati. Kebijaksanaan yang muncul dari kehadiran. Kebijaksanaan yang datang dari kesadaran penuh bukanlah kebijaksanaan yang kita pelajari melalui buku atau ajaran orang lain. Sebaliknya, kebijaksanaan ini berasal dari pengalaman langsung, dari hidup yang kita jalani saat ini. Ketika kita hadir sepenuhnya dalam setiap momen, kita mulai merasakan kebenaran yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia ini. Kehadiran penuh menghapuskan jarak antara kita dan kehidupan.
Ketika kita hadir, kita tidak hanya merasakan kedamaian dalam diri kita, tetapi juga menjadi lebih peka terhadap energi dan interaksi di sekitar kita. Ini adalah kebijaksanaan yang tidak terucapkan, tetapi sangat terasa dalam hati kita. Kebijaksanaan ini mengajarkan kita untuk melihat hidup dengan mata yang lebih jernih, untuk mengenali bahwa setiap pengalaman, baik itu sukacita atau kesulitan, adalah bagian dari perjalanan spiritual kita. Dalam kesadaran penuh, kita belajar untuk melihat hidup dengan lebih lapang dan penuh rasa syukur, menerima setiap momen tanpa resistensi. Peran napas dalam membawa perhatian ke saat ini. Napas adalah salah satu anugerah terbesar yang diberikan alam kepada kita. Setiap tarikan dan hembusan napas adalah aliran energi yang menghubungkan kita dengan kehidupan. Namun dalam kehidupan sehari-hari yang sibuk dan penuh stres, kita seringkali lupa akan pentingnya napas. Padahal napas adalah salah satu cara yang paling sederhana dan langsung untuk membawa perhatian kita kembali ke saat ini. Ketika kita benar-benar fokus pada napas, kita mulai mengalihkan perhatian kita dari pikiran-pikiran yang mengganggu dan kembali ke tubuh kita, ke momen ini. Dalam setiap napas, ada kehidupan yang berdenyut. Ketika kita menarik napas dalam-dalam, kita mengisi tubuh kita dengan energi baru. Dan ketika kita menghembuskan napas, kita melepaskan ketegangan dan kekhawatiran. Napas mengajarkan kita tentang aliran kehidupan, bahwa segala sesuatu datang dan pergi, termasuk perasaan, pikiran, dan bahkan keadaan kita. Sebagai manusia, kita terikat pada kehidupan melalui napas. Dan setiap kali kita menyadari napas, kita menjadi lebih sadar akan eksistensi kita. Napas menghubungkan kita dengan dunia luar dan dalam, mengalir bebas tanpa perlu kita kontrol atau pikirkan secara sadar. Itulah mengapa napas menjadi jembatan yang sempurna untuk membawa kita kembali ke saat ini. Ketika kita berhenti sejenak, merasakan napas yang masuk dan keluar, kita mendapati diri kita sepenuhnya hadir. Inilah salah satu cara yang paling efektif untuk memusatkan perhatian kita dan menemukan kedamaian di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Teknik pernapasan untuk meditasi. Ada berbagai teknik pernapasan yang bisa kita praktikkan untuk mengakses kesadaran yang lebih dalam. Salah satu teknik yang paling sederhana dan efektif adalah pernapasan perut atau diaphragmatic breathing. Dengan cara ini, kita melatih diri untuk menarik napas dalam-dalam, memaksimalkan penggunaan diafragma, dan membiarkan perut kita mengembang saat kita menarik napas. Hal ini membantu kita mengakses napas yang lebih dalam dan lebih penuh, yang berhubungan langsung dengan ketenangan batin. Cobalah untuk duduk dengan nyaman dan letakkan tangan di perut Anda. Ambil napas dalam-dalam melalui hidung, rasakan perut Anda mengembang seiring dengan masuknya udara. Kemudian, hembuskan napas perlahan melalui mulut, biarkan perut Anda kembali mengempis. Lakukan ini dengan perlahan, sadar, dan penuh perhatian. Rasakan setiap tarikan dan hembusan napas sebagai sebuah aliran energi yang menenangkan tubuh dan pikiran. Selain itu, teknik nadi shodhana atau pernapasan bergantian hidung juga dapat membantu menyeimbangkan energi di dalam tubuh dan membawa pikiran kita lebih dalam ke dalam meditasi. Caranya adalah dengan menutup satu lubang hidung, menarik napas dalam-dalam melalui lubang hidung yang terbuka, menahan napas sejenak, lalu menutup lubang hidung yang satu lagi dan menghembuskan napas melalui lubang hidung lainnya. Lakukan ini dengan ritme yang lambat dan sadar, dan Anda akan mulai merasakan ketenangan dan kedamaian. Setiap teknik pernapasan ini adalah alat yang membantu kita membawa perhatian kembali ke saat ini. Dengan berfokus pada napas, kita mulai melihat pikiran kita dengan lebih jelas. Tanpa menilai, hanya mengamati. Meditasi pernapasan mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih sadar dan memperdalam hubungan kita dengan diri kita sendiri. Mengalami kedamaian melalui napas sadar. Ketika kita mengarahkan perhatian kita sepenuhnya pada napas, kita membuka diri kita untuk merasakan kedamaian yang mendalam. Setiap tarikan napas mengingatkan kita akan kenyataan bahwa kita hidup, dan setiap hembusan napas adalah kesempatan untuk melepaskan ketegangan, stres, dan kekhawatiran. Dalam keadaan ini,
kita tidak terikat pada masa lalu atau masa depan. Kita hanya ada dalam momen ini. Meditasi napas membawa kita ke dalam ruang yang tenang di dalam diri kita. Ketika kita hadir sepenuhnya dalam napas, kita mulai merasakan kedamaian yang sudah ada di dalam diri kita. Kedamaian yang tidak tergantung pada kondisi luar, tetapi muncul dari dalam. Inilah yang disebut dengan kedamaian batin. Kedamaian yang hanya bisa ditemukan dalam kesadaran penuh, dalam momen sekarang. Melalui napas sadar, kita mengundang kedamaian untuk datang dan menetap di dalam hati kita. Ini adalah bentuk latihan spiritual yang sangat kuat, karena dalam setiap napas kita menghubungkan diri kita dengan kehidupan yang lebih besar, dengan alam semesta yang mengalir tanpa henti. Mengapa kita terjebak dalam kenangan? Kenangan adalah bayangan masa lalu yang sering kali membelenggu kita, baik kenangan manis maupun kenangan yang menyakitkan. Terkadang kita terjebak dalam kenangan ini, baik karena rasa rindu terhadap masa lalu yang lebih bahagia atau karena rasa penyesalan atas kesalahan yang pernah kita buat. Kenangan ini muncul dalam pikiran kita seperti gambar-gambar yang tidak bisa kita lepaskan. Dan seringkali kita merasa bahwa kita terikat dengan mereka. Kita seringkali membiarkan kenangan masa lalu mendefinisikan siapa kita sekarang. Kenangan tentang kegagalan, kehilangan, atau bahkan kesalahan yang kita lakukan bisa terus menghantui kita, seolah-olah kita tidak bisa maju tanpa terlebih dahulu menyelesaikan masa lalu itu. Kenangan tersebut bisa menjadi belenggu yang berat, yang menghalangi kita untuk merasakan kebebasan sejati dalam hidup. Namun penting untuk menyadari bahwa kita tidak terikat oleh kenangan-kenangan tersebut. Kenangan adalah bagian dari masa lalu, dan meskipun itu dapat mengajarkan kita pelajaran, itu tidak boleh mengatur hidup kita di masa kini. Kita adalah makhluk yang terus berkembang, dan kita berhak untuk melepaskan beban yang kita bawa dari masa lalu. Begitu kita melepaskan kenangan yang membelenggu, kita memberi diri kita kesempatan untuk hidup dengan lebih bebas, lebih penuh, dan lebih sadar. Teknik pelepasan emosi yang tertahan. Pelepasan emosi yang tertahan adalah langkah penting dalam proses penyembuhan dan transformasi. Emosi yang tidak kita hadapi atau kita pendam dapat menghalangi aliran energi dalam tubuh kita, menciptakan blokade yang menghambat pertumbuhan kita. Oleh karena itu, melepaskan emosi yang tertahan adalah cara untuk membuka kembali jalan bagi kebebasan batin. Salah satu teknik yang bisa digunakan untuk melepaskan emosi yang tertahan adalah meditasi pelepasan. Caranya adalah dengan duduk dalam posisi yang nyaman, menutup mata, dan memperhatikan perasaan atau emosi yang muncul. Alihkan perhatian Anda pada perasaan tersebut, bukan dengan cara menolaknya, tetapi dengan membiarkan perasaan itu ada. Jangan berusaha mengubahnya atau menghakiminya, cukup amati perasaan itu. Ketika kita membiarkan emosi mengalir tanpa hambatan, kita memberi ruang bagi tubuh dan pikiran untuk melepaskannya. Selain itu, teknik tulisan bebas atau journaling juga bisa membantu. Cobalah untuk menulis apa saja yang muncul di pikiran Anda tanpa menilai atau menyuntingnya. Ini adalah cara untuk melepaskan emosi yang tertahan dengan memberi ruang untuk ekspresi diri yang bebas. Memulihkan diri melalui penerimaan. Penerimaan adalah kunci untuk melepaskan beban masa lalu. Penerimaan bukan berarti kita setuju dengan segala hal yang terjadi, tetapi lebih kepada menerima kenyataan seperti apa adanya, tanpa perlawanan. Ketika kita menerima diri kita, masa lalu kita, dan semua pengalaman kita tidak lagi terjebak dalam perasaan atau penilaian yang membebani kita. Dengan menerima masa lalu kita memberi ruang bagi diri kita untuk sembuh dan tumbuh. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Penerimaan membawa kita ke dalam keadaan kedamaian batin yang mendalam, yang memungkinkan kita untuk melangkah maju tanpa beban. Dengan menerima dan melepaskan, kita membuka diri untuk kebebasan sejati, kebebasan dari masa lalu yang mengikat kita. Kecemasan sebagai bayangan masa depan. Kecemasan seringkali muncul ketika kita berpikir tentang masa depan.
Itu adalah gambaran mental tentang kemungkinan yang belum terjadi, tentang apa yang bisa terjadi, dan tentang ketidakpastian yang kita hadapi. Namun, banyak dari kecemasan ini berakar pada ketakutan yang dibangun dalam pikiran kita, bukan pada kenyataan yang sebenarnya. Kecemasan adalah bayangan yang muncul di benak kita, menggambarkan berbagai kemungkinan buruk yang tidak tentu akan terjadi. Ketika kita merasa cemas, kita berfokus pada hal-hal yang belum terjadi, dan dalam proses itu, kita melupakan kekuatan kita untuk berada di sini, di momen sekarang. Kecemasan mengajarkan kita untuk mengatasi ketidakpastian dengan cara yang berlebihan, membuat kita terjebak dalam lingkaran kekhawatiran yang tak berujung. Padahal, kenyataannya adalah bahwa masa depan belum terjadi. Apa yang kita rasakan sekarang seringkali hanyalah spekulasi pikiran tentang hal-hal yang mungkin atau mungkin tidak terjadi. Kecemasan bisa sangat menguras energi, merusak kedamaian batin, dan menghalangi kita untuk merasakan kebahagiaan yang ada dalam setiap momen. Namun ketika kita memahami bahwa kecemasan berasal dari pemikiran tentang masa depan yang tidak pasti, kita mulai melihatnya dari perspektif yang lebih sehat. Kecemasan bukanlah sesuatu yang perlu kita hindari, melainkan sesuatu yang perlu kita hadapi dengan kehadiran dan kesadaran. Dengan menjadi lebih sadar akan kecemasan kita bisa memilih untuk tidak membiarkan perasaan itu mengendalikan hidup kita. Seni merencanakan tanpa kehilangan saat ini. Merencanakan masa depan adalah hal yang wajar, bahkan perlu untuk memastikan kita dapat bergerak maju dalam hidup. Namun penting untuk mengingat bahwa merencanakan tidak berarti kita harus melepaskan saat ini. Kita seringkali terjebak dalam harapan dan impian tentang masa depan, hingga kita melupakan bahwa segala yang kita butuhkan untuk hidup dengan penuh adalah sekarang. Merencanakan tanpa kehilangan saat ini adalah tentang keseimbangan. Kita bisa merencanakan untuk masa depan, tetapi kita tidak perlu membiarkan rencana-rencana itu menghabiskan perhatian kita, sehingga kita tidak bisa menikmati momen saat ini. Saat kita merencanakan, biarkan itu menjadi sebuah tindakan penuh perhatian yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Kita bisa merencanakan tanpa terjebak dalam kecemasan akan apa yang belum terjadi. Untuk melakukannya, kita perlu mengembangkan kebiasaan merencanakan yang terhubung dengan saat ini. Alih-alih merencanakan masa depan dengan rasa takut atau harapan yang berlebihan, kita bisa melibatkan diri sepenuhnya dalam setiap langkah perencanaan tersebut, sambil tetap terhubung dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Ini adalah seni menjaga keseimbangan antara bertindak di dunia dan tetap hadir dalam kehidupan yang sedang berlangsung. Mempercayai aliran hidup. Salah satu aspek terpenting dalam menghadapi masa depan adalah dengan belajar untuk mempercayai aliran hidup. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan seringkali kita merasa cemas atau tertekan ketika kita mencoba mengendalikan setiap detailnya. Namun dengan mempercayai aliran hidup, kita memberi diri kita izin untuk menerima segala yang datang, baik itu suka maupun duka. Mempercayai aliran hidup bukan berarti kita tidak perlu merencanakan atau berusaha mencapai tujuan kita. Itu berarti kita melepaskan kebutuhan untuk mengontrol setiap langkah dan mempercayai bahwa hidup akan mengarahkan kita pada tempat yang seharusnya. Ketika kita belajar mempercayai aliran hidup, kita dapat lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian dan lebih fleksibel dalam merespons perubahan yang datang. Kehidupan mengalir dengan cara yang lebih alami ketika kita tidak berusaha keras untuk mengontrol setiap aspek, dan kita belajar untuk mengikuti aliran itu dengan penuh rasa syukur dan kedamaian. Pentingnya hubungan tubuh dan kesadaran. Tubuh dan pikiran adalah dua aspek yang saling terkait dalam kehidupan manusia. Seringkali kita terjebak dalam pikiran kita, terlalu sibuk berpikir dan menganalisis, sehingga kita melupakan pentingnya tubuh sebagai alat untuk merasakan dan berinteraksi dengan dunia. Padahal tubuh adalah rumah bagi kesadaran kita. Apa yang terjadi di tubuh kita seringkali mempengaruhi pikiran kita, dan apa yang terjadi dalam pikiran kita sering tercermin dalam tubuh kita. Ketika kita terhubung dengan tubuh kita dapat merasakan setiap perubahan emosi, ketegangan atau kegembiraan yang muncul.
Tubuh memberi kita petunjuk tentang bagaimana kita merespons dunia dan bagaimana kita merasakan segala sesuatu yang terjadi. Jika kita terlalu sibuk dengan pikiran, kita bisa kehilangan hubungan ini dan menjadi terputus dari tubuh kita. Menyelaraskan tubuh dan pikiran adalah langkah penting dalam perjalanan menuju kesadaran penuh. Ini adalah tentang memperhatikan tubuh kita, mendengarkan sinyal-sinyal yang diberikan tubuh, dan belajar untuk merawatnya dengan penuh perhatian. Dengan menjalin hubungan yang lebih dalam dengan tubuh, kita menjadi lebih sadar akan bagaimana tubuh kita merespons perasaan, peristiwa, dan pengalaman. Kesadaran tubuh ini juga membantu kita untuk lebih tenang, lebih seimbang, dan lebih terhubung dengan diri kita sendiri. Latihan mindfulness untuk tubuh. Salah satu cara untuk menyelaraskan tubuh dan pikiran adalah dengan berlatih mindfulness atau kesadaran penuh terhadap tubuh. Latihan ini bisa dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, seperti meluangkan waktu untuk merasakan setiap bagian tubuh kita, dari ujung jari kaki hingga ujung kepala, tanpa menilai atau mencoba mengubah apapun. Kita hanya perlu menyadari apa yang ada, seperti perasaan panas, dingin, ketegangan, atau kenyamanan yang ada di tubuh kita. Cobalah untuk melakukan latihan ini dengan duduk atau berbaring dalam posisi yang nyaman. Tutup mata dan perhatikan pernapasan Anda. Fokuskan perhatian Anda pada sensasi tubuh yang ada, mulai dari kaki Anda dan perlahan naik ke bagian tubuh lainnya. Perhatikan setiap sensasi yang Anda rasakan, baik itu ketegangan, rasa nyaman, atau perasaan lainnya. Jangan mencoba untuk mengubah apapun, hanya amati dengan penuh kesadaran. Latihan ini membantu kita untuk mengembalikan perhatian kita pada tubuh dan mengenali sinyal-sinyal tubuh yang selama ini mungkin kita abaikan. Kesadaran tubuh ini memperkuat koneksi antara tubuh dan pikiran, membantu kita untuk menjadi lebih terhubung dengan diri kita sendiri dalam setiap momen, membawa kehadiran dalam setiap gerakan. Setiap gerakan yang kita lakukan adalah kesempatan untuk berlatih kesadaran. Dari berjalan, makan, hingga berbicara, kita dapat membawa kesadaran penuh dalam setiap tindakan. Salah satu cara untuk melatih ini adalah dengan benar-benar memperhatikan setiap gerakan tubuh kita, seolah-olah setiap tindakan adalah sebuah meditasi. Ketika kita berjalan misalnya, kita bisa mulai dengan memperhatikan langkah kita. Rasakan bagaimana kaki menyentuh tanah, bagaimana tubuh bergerak seiring langkah, dan bagaimana napas kita berirama dengan gerakan tersebut. Ini adalah cara untuk benar-benar berada dalam momen itu, merasakan dunia dengan tubuh kita, bukan hanya dengan pikiran kita. Selain itu, kita bisa membawa kesadaran dalam kegiatan sehari-hari seperti makan. Alih-alih terburu-buru atau makan sambil berpikir tentang hal-hal lain, kita bisa meluangkan waktu untuk merasakan setiap gigitan, tekstur makanan, dan rasa yang ada. Dengan melibatkan tubuh dan pikiran secara bersamaan, kita semakin membangun hubungan yang lebih mendalam antara keduanya. Kehadiran dalam setiap gerakan ini membawa kita pada pemahaman yang lebih besar tentang diri kita. Kita tidak lagi terjebak dalam pikiran atau dalam rutinitas otomatis. Sebaliknya, kita menjadi lebih sadar akan keberadaan kita di dunia ini dan lebih mampu merasakan kedamaian yang datang dari kehidupan yang dijalani dengan penuh perhatian. Seni mendengarkan dalam keheningan. Mendengarkan adalah seni yang seringkali kita anggap sederhana, namun dalam kenyataannya, mendengarkan dengan penuh kesadaran membutuhkan perhatian yang dalam dan keterbukaan hati. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan ini, kita cenderung mendengarkan hanya sekadar untuk merespons, bukan untuk memahami. Banyak kali, pikiran kita sudah sibuk dengan apa yang akan kita katakan selanjutnya, sehingga kita kehilangan momen untuk benar-benar mendengarkan. Mendengarkan dengan kesadaran berarti memberi perhatian penuh kepada suara, kata-kata, bahkan energi yang disampaikan oleh orang lain tanpa penilaian. Ketika kita mendengarkan dalam keheningan, kita memberi ruang bagi diri kita untuk terhubung dengan orang lain tanpa gangguan dari pikiran kita. Ini adalah bentuk meditasi dalam interaksi sosial. Ketika kita menenangkan pikiran dan benar-benar hadir dalam percakapan,
tanpa terburu-buru atau mendominasi percakapan dengan pemikiran kita sendiri. Untuk melatih mendengarkan dengan kesadaran, coba berlatih dengan benar-benar mendengarkan suara lawan bicara Anda. Rasakan setiap kata yang diucapkan dan perhatikan intonasi, perasaan yang mendasari kata-kata tersebut, dan tidak hanya pada informasi yang disampaikan. Saat Anda fokus sepenuhnya pada pendengaran Anda akan mulai merasakan kedalaman dan keintiman dalam setiap percakapan. Ini bukan hanya tentang mendengarkan suara, tetapi juga tentang merasakan apa yang ada di balik kata-kata itu, energi dan niat yang disampaikan. Menghargai kehadiran orang lain. Salah satu cara untuk mendengarkan dengan kesadaran adalah dengan menghargai kehadiran orang lain sepenuhnya. Banyak kali kita berbicara dengan seseorang tanpa benar-benar hadir untuk mereka, terjebak dalam pikiran atau kekhawatiran kita sendiri. Namun, ketika kita memberi perhatian penuh pada orang lain, kita mengakui bahwa mereka juga sedang hidup dalam momen ini dengan perasaan dan pengalaman mereka sendiri. Menghargai kehadiran orang lain adalah bentuk penghormatan terhadap mereka sebagai individu yang berharga. Ini bukan hanya tentang mendengarkan kata-kata mereka, tetapi juga tentang melihat mereka dengan mata hati. Ketika kita benar-benar hadir dan mendengarkan, kita memberi ruang bagi mereka untuk merasa diterima, dihargai, dan dipahami. Ini menciptakan hubungan yang lebih mendalam dan lebih otentik, karena kita tidak hanya terlibat dalam percakapan, tetapi juga berhubungan dengan energi dan jiwa orang lain. Salah satu cara untuk menghargai kehadiran orang lain adalah dengan menjaga kontak mata, mendengarkan tanpa gangguan, dan memberi respons yang tulus. Terkadang, kehadiran kita yang penuh perhatian sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kita peduli. Ini adalah bentuk komunikasi yang sangat kuat karena menunjukkan bahwa kita benar-benar menghargai seseorang tanpa perlu kata-kata. Komunikasi yang tulus dan penuh kesadaran. Komunikasi bukan hanya tentang berbicara. Ini adalah tentang berbagi energi dan perasaan dengan orang lain. Komunikasi yang penuh kesadaran melibatkan ketulusan dan keterbukaan, serta kemampuan untuk mendengarkan tanpa penilaian. Ketika kita berbicara dengan penuh kesadaran, kita berbicara dari hati kita, bukan hanya dari pikiran kita. Kata-kata yang kita pilih lebih jujur dan lebih reflektif terhadap perasaan kita yang sebenarnya. Komunikasi yang tulus adalah tentang berbicara dengan niat yang baik dan berbagi pengalaman atau perasaan dengan cara yang dapat diterima oleh orang lain. Ini adalah seni berbicara yang datang dari kedalaman diri, bukan hanya berdasarkan apa yang kita anggap benar atau apa yang kita ingin orang lain dengar. Ketika kita berbicara dengan kesadaran, kita juga membuka ruang bagi orang lain untuk berbicara dengan cara yang sama, menciptakan hubungan yang lebih dalam dan lebih penuh rasa saling pengertian. Untuk berkomunikasi dengan kesadaran, penting untuk memperhatikan nada suara kita, pilihan kata, serta cara kita menyampaikan pesan. Jangan terburu-buru atau merasa terpaksa. Biarkan percakapan mengalir dengan alami, dan jika perlu, berikan jeda untuk merenung atau memberi ruang bagi orang lain untuk merespons. Dengan komunikasi yang penuh kesadaran, kita mempererat ikatan yang lebih manusiawi dan saling menghormati, serta menciptakan ruang untuk saling memahami dengan lebih mendalam. Keheningan sebagai ruang untuk menemukan diri. Keheningan sering dianggap sebagai kekosongan, sesuatu yang perlu dihindari karena mengandung ketakutan atau ketidakpastian. Namun, bagi mereka yang mempraktikkan kesadaran penuh, keheningan adalah ruang yang sangat berharga untuk menemukan kedamaian batin dan kedalaman diri. Keheningan bukanlah ketiadaan suara, tetapi ruang yang memberi kita kesempatan untuk mendengarkan suara hati kita sendiri dan menemukan jawaban yang seringkali tidak kita sadari. Dalam keheningan, kita membebaskan diri dari suara-suara luar yang mengganggu dan memungkinkan diri kita untuk lebih terhubung dengan intuisi kita, dengan kesadaran yang lebih tinggi. Ketika dunia sejenak berhenti berbicara, kita bisa mendengar diri kita sendiri dengan lebih jelas. Ini adalah kesempatan untuk menyelami perasaan dan pikiran yang mungkin selama ini kita abaikan, serta untuk meresapi pengalaman hidup dengan lebih dalam.
Keheningan mengajarkan kita untuk hadir dalam momen ini tanpa penilaian atau keinginan untuk mengubah apa yang ada. Dalam keheningan, kita menemukan kebenaran diri kita yang sejati, tanpa distraksi, tanpa kebisingan, tanpa pengaruh eksternal. Keheningan adalah ruang di mana kita bisa merasakan kedamaian yang sejati, dan dalam kedamaian itulah kita mulai menemukan diri kita dengan cara yang lebih otentik. Praktik berdiam diri. Berdiam diri adalah salah satu cara paling sederhana, namun paling kuat untuk terhubung dengan keheningan. Berdiam diri bukan berarti kita tidak melakukan apapun, tetapi lebih kepada memberi ruang bagi pikiran, perasaan, dan kesadaran kita untuk mengalir tanpa gangguan. Dalam berdiam diri, kita memungkinkan diri kita untuk mendengarkan, merasa, dan hadir sepenuhnya dalam momen ini. Praktik berdiam diri bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Misalnya, Anda bisa mengambil beberapa menit setiap hari untuk duduk diam di tempat yang tenang, menutup mata, dan hanya merasakan napas Anda. Anda bisa memperhatikan sensasi di tubuh Anda, perasaan yang muncul, atau pikiran yang berputar. Jangan mencoba untuk mengubah apapun, cukup biarkan segala sesuatu muncul dan pergi dengan sendirinya. Ini adalah cara untuk membuka diri pada kesadaran yang lebih dalam. Dan dalam diamnya, kita mulai merasakan kebijaksanaan yang muncul dari keheningan. Menemukan kebijaksanaan dalam keheningan. Keheningan adalah guru yang penuh kebijaksanaan. Ketika kita menghargai dan menyambut keheningan, kita memberi ruang bagi diri kita untuk melihat lebih jelas dan lebih dalam tentang hidup ini. Dalam keheningan, kita mulai melihat gambaran besar dari perjalanan kita, mengenali pola-pola yang ada dalam pikiran kita, dan menemukan kebenaran yang seringkali tersembunyi di balik kebisingan dunia. Kebijaksanaan dalam keheningan datang ketika kita berhenti mencari jawaban di luar dan mulai mendengarkan suara batin kita. Dalam diam, kita menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada kondisi luar, dan kita belajar untuk menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Keheningan mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih bijaksana, lebih penuh perhatian, dan lebih terhubung dengan hakikat diri kita yang sebenarnya. Dalam keheningan, kita menemukan kebijaksanaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, tetapi hanya bisa dirasakan melalui pengalaman langsung dan penerimaan penuh terhadap momen yang sedang terjadi. Keheningan mengajarkan kita untuk menghargai setiap detik, untuk merasakan hidup dalam keutuhan dan kesatuan, tanpa kecemasan atau keinginan untuk mengubah apapun. Disinilah kita menemukan kebijaksanaan hidup yang sejati, dalam keheningan yang membawa kita pulang ke dalam diri kita sendiri. Mengapa bersyukur membawa kita ke kesadaran penuh? Bersyukur adalah salah satu cara yang paling kuat untuk membawa kita kembali ke saat ini dan membuka hati kita terhadap keindahan yang ada di sekitar kita. Ketika kita mengungkapkan rasa syukur, kita secara otomatis mengalihkan perhatian kita dari apa yang kurang dalam hidup kita, menuju apa yang telah ada, apa yang telah kita terima, dan segala sesuatu yang baik di dunia ini. Rasa syukur mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki, bahkan yang tampak biasa sekalipun, adalah berkah yang layak dihargai. Bersyukur membawa kita ke kesadaran penuh, karena itu memaksa kita untuk hadir dalam momen ini. Rasa syukur mengharuskan kita untuk menghentikan sejenak pemikiran kita yang terbiasa sibuk dengan masa lalu atau masa depan dan berfokus pada apa yang ada sekarang. Ketika kita merasa bersyukur, kita menyadari bahwa kehidupan kita sudah lengkap dalam bentuknya yang sekarang. Meskipun mungkin ada tantangan atau kesulitan, selalu ada alasan untuk merasa berterima kasih. Dengan berfokus pada rasa syukur, kita mulai merasakan kedamaian batin yang datang dari penerimaan penuh terhadap hidup kita. Kita belajar untuk melihat segala sesuatu sebagai anugerah yang membuat kita lebih sadar akan kehadiran kita di dunia ini dan memperdalam koneksi kita dengan energi kehidupan yang mengalir di sekitar kita. Ini adalah langkah yang membawa kita ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, di mana kita melihat dunia dengan penuh rasa hormat, cinta, dan penghargaan. Latihan harian untuk rasa syukur. Rasa syukur tidak hanya sesuatu yang kita lakukan sesekali.
Itu adalah latihan yang bisa kita praktikkan setiap hari untuk mengubah perspektif kita terhadap kehidupan. Ada banyak cara untuk melatih rasa syukur, tetapi yang paling penting adalah melakukannya secara konsisten. Dengan meluangkan waktu setiap hari untuk merasakan rasa syukur, kita mengubah kebiasaan mental kita dari fokus pada kekurangan menjadi fokus pada kelimpahan. Salah satu latihan yang bisa dilakukan setiap hari adalah menuliskan 3 hal yang Anda syukuri di pagi atau malam hari. Hal-hal tersebut bisa berupa apapun, dari kesehatan kita, keluarga, teman-teman, pekerjaan, hingga hal-hal sederhana seperti matahari yang bersinar atau udara segar yang kita hirup. Cobalah untuk benar-benar merasakan rasa syukur dalam hati Anda saat menulisnya. Jangan hanya melakukannya sebagai rutinitas, tetapi lakukan dengan penuh perasaan. Biarkan kebahagiaan itu mengalir ke dalam tubuh Anda. Selain itu, Anda bisa melatih rasa syukur dengan membawa perhatian penuh pada aktivitas sehari-hari. Setiap kali Anda makan, cobalah untuk menyadari rasa makanan di mulut Anda dan syukuri keberadaan makanan tersebut. Saat Anda berjalan atau beraktivitas, beri perhatian pada tubuh Anda dan rasa syukur atas kesehatan yang Anda miliki. Ketika Anda berinteraksi dengan orang lain, hargai kehadiran mereka dan terima kasihkan mereka dalam hati Anda. Dengan demikian, rasa syukur menjadi bagian dari setiap momen hidup Anda, mengalir tanpa henti ke dalam setiap aktivitas, menemukan keajaiban dalam hal-hal kecil. Seringkali kita mencari kebahagiaan dan rasa syukur dalam hal-hal besar, keberhasilan besar, hadiah besar, atau pengalaman luar biasa. Namun keajaiban sejati seringkali tersembunyi dalam hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada begitu banyak hal yang bisa kita syukuri, meskipun mereka tampaknya tidak signifikan. Cobalah untuk mengalihkan perhatian Anda pada hal-hal kecil di sekitar Anda. Mungkin itu adalah senyum dari orang yang lewat, suara burung yang berkicau di pagi hari, atau rasa kopi yang hangat di tangan Anda. Dengan membuka mata untuk keajaiban-keajaiban kecil ini, Anda akan mulai melihat bahwa hidup ini penuh dengan keindahan yang sederhana. Setiap momen yang kita jalani adalah kesempatan untuk merasa bersyukur, bahkan untuk hal-hal yang tampaknya biasa. Menemukan keajaiban dalam hal-hal kecil adalah cara yang sangat efektif untuk mengembangkan kesadaran penuh. Ketika kita menyadari kebesaran dalam hal-hal sederhana, kita mulai mengerti bahwa kebahagiaan tidak terletak pada pencapaian besar atau tujuan jauh di depan, tetapi pada cara kita menghargai momen sekarang ini. Keajaiban hidup ada dalam setiap detik, dan rasa syukur membuka mata kita untuk melihatnya. Bagaimana kesadaran membantu mengatasi stres dan konflik? Stres dan konflik adalah bagian alami dari kehidupan, tetapi bagaimana kita menghadapinya adalah hal yang menentukan apakah kita bisa melalui mereka dengan ketenangan atau terjebak dalam kecemasan dan kekacauan. Kesadaran penuh memberikan kita alat untuk menghadapi tantangan ini dengan cara yang lebih tenang dan lebih bijaksana. Ketika kita menghadapi situasi yang menegangkan atau konflik, kita seringkali bereaksi dengan emosi yang kuat, ketakutan, kemarahan, atau kecemasan. Reaksi ini seringkali memperburuk keadaan dan membuat kita terperangkap dalam spiral negatif. Namun, dengan kesadaran, kita dapat belajar untuk mengamati perasaan dan pikiran kita tanpa terlarut dalam mereka. Kita menjadi pengamat dari perasaan kita yang memberi kita ruang untuk memilih bagaimana kita merespons, bukan hanya bereaksi secara otomatis. Kesadaran membantu kita untuk tetap tenang dan fokus pada momen saat ini, meskipun dalam situasi yang penuh tekanan. Dengan berlatih untuk tetap hadir dalam situasi yang menantang, kita menghindari terperangkap dalam masa lalu atau masa depan, dan bisa melihat keadaan dengan lebih jelas. Ini memberi kita ketenangan dalam menghadapi konflik, serta memungkinkan kita untuk mencari solusi yang lebih damai dan lebih efektif. Tetap hadir dalam situasi sulit. Menghadapi situasi sulit membutuhkan keberanian dan kebijaksanaan, dan salah satu cara terbaik untuk tetap tenang dalam situasi seperti itu adalah dengan tetap hadir dalam momen. Ketika kita merasa tertekan, sangat mudah untuk terjebak dalam pikiran tentang apa yang salah, apa yang bisa terjadi, atau bagaimana kita akan menghadapinya. Namun dengan kesadaran, kita dapat memilih untuk tetap berada di sini,
di sekarang tanpa terbebani oleh kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Cobalah untuk mengamati perasaan yang muncul dalam situasi sulit tanpa teridentifikasi dengan mereka. Jika Anda merasa cemas, amati kecemasan itu tanpa berusaha mengubahnya. Rasakan perasaan itu dengan penuh perhatian dan biarkan ia ada di sana tanpa menilai atau melawan. Dengan demikian, Anda akan menyadari bahwa perasaan tersebut bukanlah siapa Anda, tetapi hanya sebuah sensasi yang datang dan pergi. Dengan tetap hadir, Anda memberi diri Anda kekuatan untuk merespons dengan kedamaian, bukan ketakutan atau reaksi emosional. Membangun ketangguhan melalui mindfulness. Mindfulness atau kesadaran penuh adalah alat yang sangat kuat untuk membangun ketangguhan dalam hidup. Ketangguhan bukan berarti tidak merasa kesulitan atau tidak pernah mengalami penderitaan, tetapi tentang bagaimana kita merespons tantangan tersebut. Ketangguhan adalah kemampuan untuk tetap tenang, kuat, dan terbuka meskipun dalam situasi yang sulit. Dengan berlatih mindfulness, kita belajar untuk tetap hadir dalam setiap momen tanpa terjebak dalam kekhawatiran atau kesulitan. Kesadaran penuh membantu kita untuk melihat tantangan hidup sebagai bagian dari proses pertumbuhan kita, bukan sebagai hambatan yang tidak bisa kita atasi. Kita menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi permasalahan, lebih siap untuk merespons dengan bijaksana, dan lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian. Melalui mindfulness, kita juga belajar untuk menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa keinginan untuk mengubahnya atau menghindarinya. Ketika kita menerima hidup dengan penuh kesadaran, kita menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih mampu untuk menavigasi tantangan dengan kedamaian dalam hati. Ketangguhan sejati datang bukan dari kekuatan fisik atau mental semata, tetapi dari kedalaman kesadaran yang kita miliki tentang hidup dan diri kita sendiri. Kasih sayang sebagai jalan menuju kesadaran tinggi. Kasih sayang adalah energi yang sangat kuat yang bisa membuka jalan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dalam ajaran spiritual, kasih sayang bukan hanya tentang memberi perhatian atau menunjukkan kebaikan pada orang lain, tetapi lebih tentang membebaskan diri dari keterikatan pada ego kita dan mengenali bahwa kita semua adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Kasih sayang datang dari hati yang tulus dan murni, yang tidak mengharapkan imbalan atau pengakuan. Ini adalah cinta yang tidak terbatas, yang mengalir tanpa syarat kepada siapa saja, tanpa membedakan status, latar belakang, atau tindakan mereka. Dengan mengembangkan kasih sayang dalam diri kita, kita mulai melihat dunia dan orang-orang di sekitar kita dengan cara yang lebih holistik. Kita tidak lagi melihat mereka sebagai lain atau terpisah dari diri kita, tetapi sebagai bagian dari jalinan kehidupan yang sama. Kasih sayang membawa kita lebih dekat dengan kesadaran tinggi, di mana kita bisa merasakan keterhubungan dengan segala sesuatu yang ada. Ini adalah energi yang mengangkat kita dari keterbatasan dunia fisik menuju pemahaman yang lebih dalam tentang esensi kehidupan. Cinta adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan realitas yang lebih tinggi, dengan alam semesta yang penuh cinta dan kebijaksanaan. Ketika kita membiarkan kasih sayang mengalir tanpa hambatan, kita mulai merasakan kedamaian batin yang sejati dan kebebasan dari segala bentuk ketakutan atau kecemasan. Kasih sayang bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Dengan mencintai diri sendiri, kita dapat mencintai orang lain dengan lebih tulus. Mengatasi ego melalui cinta, tanpa syarat. Ego adalah sumber banyak masalah dalam kehidupan kita. Ego seringkali menghalangi kita untuk merasakan kasih sayang sejati, karena ego ingin mempertahankan rasa kontrol, perbedaan, dan superioritas. Namun ketika kita berlatih cinta tanpa syarat, kita mulai melepaskan kekuatan ego yang mengikat kita. Cinta tanpa syarat adalah bentuk kasih yang tidak bergantung pada apapun di luar diri kita. Ini adalah cinta yang muncul dari pemahaman bahwa kita semua memiliki potensi ilahi yang sama. Tidak ada yang lebih atau kurang dari yang lainnya. Untuk mengatasi ego melalui cinta tanpa syarat, pertama-tama kita harus mengakui adanya ego itu sendiri.
kita harus menyadari kapan ego kita terpicu, ketika kita merasa tersinggung, ketika kita merasa superior atau inferior, atau ketika kita merasa terpisah dari orang lain. Setelah kita mengenali ego dalam diri kita dapat memilih untuk merespons dengan kasih sayang daripada reaksi yang dipicu oleh ego. Ketika kita memberi cinta tanpa syarat, kita melepaskan kebutuhan untuk membuktikan diri atau mendapatkan pengakuan. Dan kita mulai melihat dunia dengan hati yang lebih luas dan penuh penerimaan. Praktik cinta tanpa syarat tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Seringkali ego kita membuat kita terjebak dalam rasa tidak cukup atau rasa bersalah. Namun dengan mengasihi diri kita sendiri tanpa syarat, kita melepaskan beban tersebut dan menerima diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Ini adalah langkah pertama dalam mengatasi ego dan membebaskan diri kita untuk hidup dengan lebih penuh kasih sayang dan kesadaran. Praktik welas asih dalam kehidupan sehari-hari. Welas asih adalah ekspresi kasih sayang yang lebih mendalam dan lebih penuh perhatian. Ini adalah tindakan kasih yang dilandasi oleh empati dan pemahaman yang tulus terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Praktik welas asih dalam kehidupan sehari-hari dapat dimulai dengan hal-hal kecil, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Welas asih bukan hanya tentang memberi bantuan fisik, tetapi juga tentang memberi perhatian dan mendengarkan dengan sepenuh hati. Salah satu cara untuk berlatih welas asih adalah dengan memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Baik itu teman, keluarga, rekan kerja, atau bahkan orang asing. Cobalah untuk melihat mereka dengan mata kasih, bukan dengan penilaian atau prasangka. Berikan mereka perhatian penuh, dan jika mereka sedang mengalami kesulitan, berikan dukungan emosional yang tulus. Terkadang kehadiran kita yang penuh perhatian sudah cukup untuk membuat seseorang merasa dihargai dan diterima. Selain itu, berlatih welas asih juga berarti mengatasi kebiasaan untuk berpikir tentang diri sendiri terlebih dahulu. Ini bukan berarti kita mengabaikan diri kita, tetapi lebih kepada melihat kebutuhan orang lain dengan cara yang lebih empatik. Ketika kita bisa melangkah keluar dari diri kita sendiri dan merasakan perasaan orang lain, kita mulai mengembangkan rasa kasih sayang yang lebih mendalam, yang tidak terbatas pada diri kita sendiri. Merangkul kesadaran dalam setiap detik. Hidup di saat ini adalah seni yang memerlukan kesadaran penuh dan perhatian yang mendalam. Banyak dari kita terjebak dalam kebiasaan mental yang membawa kita ke masa lalu atau masa depan. Namun esensi sejati dari hidup adalah hadir dalam momen ini. Setiap detik adalah kesempatan untuk merasakan kehidupan dalam bentuknya yang paling murni, tanpa beban pikiran atau penyesalan. Untuk merangkul kesadaran dalam setiap detik, kita harus belajar untuk memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita dan di dalam diri kita. Ini berarti merasakan tubuh kita, mendengarkan suara-suara di sekitar kita, merasakan udara yang kita hirup, dan mengamati pikiran dan perasaan yang muncul tanpa terlarut dalam mereka. Dalam setiap detik yang kita jalani, ada potensi untuk merasakan kehidupan dengan kedalaman yang luar biasa. Ketika kita benar-benar hadir, kita merasakan keajaiban dalam setiap aspek kehidupan, sebuah keindahan yang seringkali tersembunyi dalam rutinitas sehari-hari. Merangkul kesadaran dalam setiap detik juga berarti menerima kehidupan sebagaimana adanya tanpa menginginkan apapun lebih. Ini adalah sikap penerimaan dan penghargaan terhadap momen sekarang. Dalam kehidupan modern yang penuh dengan gangguan, kita perlu berlatih untuk menenangkan pikiran dan kembali ke momen sekarang, tanpa terganggu oleh apa yang telah atau akan terjadi. Hidup sebagai meditasi yang berkesinambungan. Meditasi tidak harus dilakukan hanya dalam sesi formal dengan duduk diam dan fokus pada napas. Hidup itu sendiri bisa menjadi meditasi yang berkesinambungan jika kita memilih untuk menghadapinya dengan kesadaran penuh. Setiap tindakan, setiap langkah, setiap kata yang kita ucapkan bisa menjadi kesempatan untuk berlatih kesadaran. Dengan membawa perhatian kita ke dalam setiap aktivitas, kita membuat kehidupan sehari-hari menjadi ruang untuk pertumbuhan spiritual. Hidup sebagai meditasi berarti kita membawa sikap kesadaran dan perhatian ke dalam segala hal yang kita lakukan.
Dari yang sederhana hingga yang lebih kompleks. Ketika kita makan, kita bisa makan dengan penuh perhatian, merasakan setiap gigitan dan menghargai makanan yang kita terima. Ketika kita berjalan, kita bisa berjalan dengan penuh perhatian, merasakan setiap langkah dan kehadiran tubuh kita. Ketika kita berbicara, kita bisa berbicara dengan penuh perhatian, mendengarkan lawan bicara dengan sepenuh hati. Dengan demikian, hidup menjadi suatu bentuk meditasi yang mengalir dalam setiap detik, menjadi cahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Seni hidup di saat ini adalah tentang menjadi cahaya, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Ketika kita hidup dengan kesadaran dan cinta, kita tidak hanya mengubah hidup kita, tetapi juga mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Kehadiran kita yang penuh perhatian bisa membawa ketenangan dan kebahagiaan kepada orang lain. Dengan hidup yang penuh dengan kasih sayang, welas asih dan kesadaran, kita menjadi sumber cahaya yang menunjukkan jalan bagi mereka yang mungkin masih terperangkap dalam kebingungan atau kegelapan. Menjadi cahaya bagi diri sendiri berarti kita menghargai dan merawat diri kita dengan penuh perhatian, menyadari bahwa kita layak untuk hidup dengan damai dan kebahagiaan. Ketika kita merawat diri kita, kita membangun fondasi yang kuat untuk bisa memberi cahaya kepada orang lain. Ketika kita hidup dalam kesadaran, kita tidak hanya menciptakan kedamaian dalam diri kita, tetapi juga memancarkan energi positif yang bisa menyentuh orang lain. Menjadi cahaya bagi orang lain juga berarti berbagi kebaikan, memberikan dukungan, dan menawarkan cinta tanpa syarat. Ketika kita hidup dengan hati yang terbuka, kita memberi izin kepada orang lain untuk merasakan kehangatan dan kedamaian yang kita miliki. Ini adalah jalan untuk menciptakan dunia yang lebih baik, di mana setiap individu berkontribusi pada kebaikan dan cinta dalam komunitas mereka. Pada akhirnya, perjalanan menuju kesadaran penuh adalah sebuah perjalanan yang tak pernah benar-benar selesai. Setiap detik adalah kesempatan baru untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dan dengan dunia sekitar kita. Kita tidak perlu menunggu kondisi tertentu atau pencapaian besar untuk merasakan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Semua itu sudah ada di dalam kita, tersembunyi dalam kehadiran kita yang penuh perhatian pada setiap momen yang kita jalani. Hidup adalah sebuah tarian antara kesadaran dan penerimaan, antara ketenangan batin dan aliran kehidupan yang terus bergerak. Ketika kita berhenti mencari kebahagiaan di luar diri kita dan mulai merasakannya dalam diri kita sendiri, kita membuka pintu menuju kedamaian yang tak tergoyahkan. Kita belajar untuk merangkul setiap momen dengan kasih sayang, tanpa menghakimi atau menginginkan lebih. Dalam setiap napas, setiap langkah, setiap kata, kita menemukan kesempatan untuk terhubung dengan diri kita yang paling dalam, yang selalu ada, selalu hadir. Semoga perjalanan ini menginspirasi Anda untuk hidup dengan lebih penuh kesadaran, untuk membuka hati Anda dengan kasih dan welas asih, dan untuk merayakan setiap detik kehidupan dengan rasa syukur yang mendalam. Ingatlah bahwa setiap momen adalah hadiah yang berharga, dan dengan hadir sepenuhnya di dalamnya, kita membawa terang ke dalam dunia ini. Mari kita jalani kehidupan ini sebagai seni dengan kehadiran yang mendalam dan penuh kasih, sehingga kita menjadi cahaya yang tidak hanya menerangi jalan kita sendiri, tetapi juga jalan orang lain. Semoga perjalanan Anda menuju kesadaran penuh membawa Anda pada kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang datang dari dalam, yang tak tergantung pada apapun selain kehadiran Anda yang penuh dan penuh kasih.